Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Minan Channel. Nah tentunya dengan berbagai konten dakwah yang menambah wawasan keislaman kita. Untuk demi meningkatkan konten dan memotivasi saya, teman-teman silakan klik tombol subscribe, like, and share. Thank you. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat kami, orang tua kami, ibu-ibu beserta anak-anak kami, rahimakumullah, bersyukur kita atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan ucapkan alhamdulillahillazi faddalana ala katsiran mimman khalaqa tabdila. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat kami yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Insyaallah kalau tidak hari Rabu, hari Kamis. Salah satu dari hikmah dari Ramadan itu adalah agar kita hidup hemat, hidup sederhana. Karena di dalam bulan Ramadan Allah menyuruh kita menahan lapar dan haus. Karena kita menahan lapar dan hauslah, maka Allah lah yang akan membalas pahalanya untuk kita. Kalau pahala umat manusia ini, kata Allah, kata Rasulullah, 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Tapi pahala untuk Ramadan itu Allah sendiri yang akan membalasnya. Hikmah salah satunya adalah untuk supaya kita hidup sederhana. Karena kita barangkali tidak pernah merasakan lapar. Kita selalu berkecukupan. Kalau kita lapar, ada yang mau dimakan di rumah. Ketika ada yang kekurangan, selalu ada yang uang untuk membeli sesuatu. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa tidak semua orang hidupnya sama seperti kita? Tidak semua orang hidupnya senang seperti kita. Ada orang yang susah hidupnya, yang kadang untuk makan besok saja mereka harus mencari hari ini. Maka itulah salah satu hikmah Ramadan itu. Yang kedua, dalam bulan Ramadan ini kita dituntut untuk ibadah dengan benar. Tentu saja makanan-makanan kita juga harus halalan thayyiban. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita sangat prihatin sekali karena di dalam Islam itu menonjolkan hidup sederhana. Rasulullah SAW disuruh pilih oleh Allah, engkau mau hidup kaya, hidup seperti Raja Romawi, atau hidup sederhana, atau aku jadikan Uhud itu, emas itu banyaknya seperti gunung Uhud. Tapi Rasulullah SAW memilih hidup sederhana. Aku lebih pilih hidup yang penting ada nikmat kenyang.
makan kenyang. Abu Bakar Siddiq, beliau khalifah tapi meninggalnya dengan penuh kesadaran. Umar bin Abdul Aziz, beliau seorang khalifah tapi ketika beliau meninggal, beliau hanya mensisakan 18 dinar saja uang, padahal anak beliau ada 14 orang. Khalifah meninggal hanya meninggalkan uang 18 dinar. Itu contoh hidup sederhana di dalam Islam. Puasa ini juga mendidik kita untuk hidup yang sederhana. Makanya kita miris sekali dan menjadi cobaan untuk kita. Saat ini kita lihat di berita-berita itu viral, ada pejabat yang hidupnya mewah, yang hedonis kata orang, yang memamerkan baju-baju yang mewah, yang harganya belasan juta, tas-tas yang harganya ibu-ibu harganya ratusan juta dipamer-pamerkan, memamerkan pergi ke luar negeri. Pejabat, seharusnya pejabat itu menjadi contoh yang baik, tetapi kebalikannya yang kita lihat, mereka menampilkan contoh-contoh yang tidak baik. Padahal orang-orang terdahulu, contoh-contoh pejabat terdahulu, Insinyur Sutami, Menteri PU zaman Soekarno, 15 tahun menjadi Menteri PU. Apa? Rumah beliau saja bocor. Beliau bangun jembatan Ampera di Palembang. Beliau bangun gedung DPR RI di Jakarta, Senayan. Tapi Menteri PU 15 tahun, rumah beliau bocor. Inilah contoh-contoh pemimpin yang harus kita tiru. Tapi contoh-contoh pemimpin seperti ini jarang diberitakan, jarang ada di sejarah. Insinyur Sabudin Prawira Negara pernah menjadi Perdana Menteri, pernah menjadi Menteri Keuangan. Ketika beliau menjadi Menteri Keuangan, ketika beliau menjadi Gubernur Bank Indonesia, istri beliau jualan goreng untuk menutupi kehidupan keluarganya. Bayangkan, Gubernur Bank Indonesia zaman itu istrinya jualan goreng. Mana ada Gubernur Bank Indonesia saat ini istrinya jual goreng? Yang mungkin terjadi istrinya pesiar ke luar negeri. Apa kata masyarakat? Bu, nggak malu ibu jual goreng? Apa kata beliau? Saya nggak malu jual goreng, karena kami tidak mau mengambil harta yang haram. Ya ayuhan nas, kulu min fil ardi halalan, kulu fil ardi halalan thayyiban, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Wahai manusia, makanlah yang ada di bumi ini halalan thayyiban, halal dan baik, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan jangan kamu mengikuti syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Saya lebih mulia jual goreng walaupun suami saya jualan seorang Gubernur Bank Indonesia. Saya malu kalau seandainya suami saya itu mengambil harta haram. Muhammad Hatta, wakil presiden tahun 1950, beliau membuka koran, ada iklan jual sepatu Billy. Tahun 1950 beliau pengen beli sepatu Billy, itu mahal harganya. Beliau sobek koran itu, beliau gunting, beliau simpan di laci beliau supaya beliau memotivasi beliau untuk menabung biar bisa beli sepatu Billy. Wakil presiden. Yang terjadi sampai beliau pensiun jadi presiden, beliau tidak bisa beli sepatu Billy. Setelah beliau pensiun dari presiden, kehidupan beliau sangat merosot karena pensiun waktu itu sangat sedikit sekali, sehingga beliau nunggak bayar listrik. Beliau berkirim surat kepada Gubernur DKI Pak Ali Sadikin,
saya tidak sanggup lagi bayar listriknya mahal, saya tidak sanggup bayar PAM-nya mahal, mohon bantuan Pak Gubernur. Menangis air Pak Gubernur membacanya. Wakil Presiden, mantan Wakil Presiden zaman itu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, kalau anda anak-anak muda, kalau kita menjadi pejabat, kalau kita dianugerahi amanah, jangan berpikir apa yang bisa aku beli, jangan yang pikir apa yang bisa aku tabung, karena apa yang kamu ambil hari ini belum tentu itu harta-harta yang halal. Apalagi seorang pegawai negeri, anda disumpah, karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 77, innal ladzina istaghfaru bi ahdillah wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Apa kata Allah? Jika engkau menjadi pegawai negeri, sekarang pegawai negeri, ASN, polisi, disumpah, sumpahnya pakai Al-Quran. Demi Allah saya bersumpah, saya akan jujur, saya tidak akan korupsi. Tetapi kalau mereka menjadi sumpah, ini dia orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dengan sumpah mereka samanan qalilan dengan harga yang murah. Ulaika la khalaq, mereka tidak akan mendapat bagian di akhirat dan Allah murka. Allah yukallimuhumullah, Allah wala yukallimuhumullah, Allah tidak mau berkalam kepada mereka, Allah tidak mau menyapa mereka, Allah tidak mau berkata-kata, berbicara dengan mereka. Wala yukallimuhumullah, karena mereka atas nama Allah sumpah, tetapi mereka mempermainkan Allah. Allah saja mereka mempermainkan, apalagi kita. Wala yanzuru ila yaumil qiyamah, dan wala yanzuru, dan tidak diperhatikan, Allah tidak akan peduli kepada mereka ilai yaumal qiyamah, di hari kiamah besok. Wala yuzakkihim, dan tidak disucikan Allah. Allah tidak peduli kepada mereka, Allah tidak mau berkalam kepada mereka. Terakhir apa? Walahum azabun alim, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga bulan puasa ini menjadi renungan untuk kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.